Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita diberi nikmat sihat wal afiyah sehingganya kita bisa berkumpul di acara yang insyaallah penuh mubarakah ini dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus dengan kebenaran, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan sekaligus cahaya di atas cahaya penerang seluruh umat. Yang saya hormati Mas Ahmad Roja Badruzzaman selaku Lurah Kelurahan Uwardi LPDP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajaran pengurus, Mas Asep Nahrul Musaddad selaku serta seluruh peserta The Second Coaching Clinic Journal yang berbahagia. Mengawali acara, izinkan saya selaku pembawa acara membuka acara pada pagi ini dengan pembacaan Ummul Furqan. Berharap acara kita pada pagi hari ini berlangsung dengan lancar dan membawa kuliniya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya memasuki acara inti yakni Coaching Clinic Journal yang pada kesempatan ini akan di-moderator. Kepada beliau waktu dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih Mbak Fauziah yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Abdul Mustaqim, yang terhormat Bapak Dr. Kil Sahiran Syamsuddin, selaku pembina LPDP UIN Sunan Kalijaga, yang saya hormati Mas Ahmad Roja Badruzzaman, SAG, Lurah LPDP UIN Sunan Kalijaga, yang saya hormati Mas Firman Taufik MA, selaku Divisi Riset dan Publikasi Ilmiah, dan seluruh teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya Ita Eviana sebagai moderator akan mendampingi acara Coaching Clinic Journal Kelurahan LPDP UIN Sunan Kalijaga. Baik, terlebih dahulu saya ingin menyapa teman-teman. Apa kabar teman-teman di pagi yang cerah ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan sudah siap ya untuk membahas tema yang sangat luar biasa dan menarik sekali, yaitu teknik menentukan topik artikel jurnal. Dan kita akan membahas materi ini dari pembicara yang sudah sangat luar biasa, yaitu Mas Asep Nahrul Musaddad, STHI, MAG. Mas Asep ini merupakan senior LPDP UIN Sunan Kalijaga yang sedang menempuh di S3 di UIN Sunan Kalijaga. Beliau juga dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran. Tetap beliau juga aktif mengajar sebagai dosen luar biasa di UIN Sunan Kalijaga. Beliau adalah anggota tim penyunting analisis jurnal studi keislaman yang diterbitkan oleh UIN Raden Intan Lampung. Tentunya sudah banyak pengalaman yang beliau jalani di dalam kepenulisan artikel jurnal. Beliau juga memiliki karya publikasi yang sudah terindeks Scopus Q1. Kalau begitu,
Langsung saja kita persilahkan waktu dan ruang virtual kepada Mas Asep Nahrul Musaddad untuk menyampaikan materinya. Monggo Mas Asep. Gitu, sudah. Sebelumnya saya konfirmasi dulu suaranya sudah terdengar nih, Mbak. Sudah Mas. Sudah ya. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Ita selaku moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'da. Yang saya hormati Mas Lurah LPDP UIN Sunan Kalijaga, Mas Roza, sekalipun belum bertemu secara fisik, secara langsung, tetapi saya tidak tahu sangat dekat sekali di pikiran, di hati dan pikiran ya, seperti itu. Dan segenap jajaran pengurus kelurahan LPDP UIN Sunan Kalijaga yang saya hormati, tak lupa kepada para partisipan acara coaching jurnal seri kedua pada pagi hari ini yang sama-sama saya hormati. Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan saya merasa terhormat karena telah diberikan sedikit waktu untuk sharing terkait penulisan jurnal oleh Kelurahan LPDP UIN Sunan Kalijaga. Dan saya kira ini adalah sebuah acara yang strategis dalam konteks pengembangan kapasitas akademik kita dalam konteks publikasi ilmiah. Seperti itu. Sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu untuk share screen ya. Apakah sudah tampil? Sudah tampil Mbak Ita atau belum? Ya? Belum Mas. Belum. Nah, sudah. Sudah. Ya. Oke. Jadi tema yang diberikan oleh panitia kepada saya itu adalah, langsung saja ya saya berbicara kepada tema, teknik menentukan topik artikel jurnal. Ya. Sebelumnya saya konfirmasi lagi, slide-nya bergerak nggak Mbak ya? Takutnya mandek, stagnan gitu. Bergerak ya? Mas. Sudah. Oke. Oke. Kadang suka tidak bergerak itu. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu karena mungkin meskipun saya ini adalah keluar di LPDP, tapi saya sadari memang saya tidak terlalu aktif. Untuk saat ini saya meminta maaf secara langsung kepada Mas Lurah ya, karena saya tidak bisa saya kira belum bisa terlalu aktif dalam mengikuti setiap program yang diadakan oleh LPDP, terutama dalam konteks pertemuan-pertemuan yang digelar secara fisik seperti itu. Ya, jadi home base saya ada di kaki Gunung Merapi di STAISPA, Setia Sunan Pandanaran, di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Email dan seterusnya bisa kawan-kawan lihat di layar jika ada semacam keperluan atau korespondensi dan seterusnya bisa melalui kontak-kontak berikut ini. Jadi ini perkenalan dalam konteks publikasi ya. Jadi di Akademia, ResearchGate, Google Scholars itu akun-akunnya sudah saya cantumkan di situ. Oke, selanjutnya saya juga di sini ingin menyampaikan sebuah disclaimer ya. Disclaimer di sini dalam arti apa yang akan saya sampaikan dan apa yang sudah saya tulis di dalam slide ini itu pada dasarnya adalah konten yang berasal dari pengalaman saya sendiri. Ya, pengalaman saya dalam konteks penulisan atau publikasi ilmiah. Jadi dalam proses-proses publikasi artikel jurnal, terutama khususnya dalam tema-tema sosial keagamaan, baik dalam jurnal nasional ataupun
internasional. Jadi karena saya sendiri belum mengetahui dengan detail background seluruh peserta di sini, apakah ini backgroundnya soshum semua atau mungkin ada di antara kawan-kawan di sini yang backgroundnya adalah ilmu-ilmu eksakta seperti itu. Jadi di sini mohon maaf saya disclaimer dulu karena memang kapasitas saya dalam bidang soshum, terutama sekali dalam penulisan jurnal dalam tema-tema sosial keagamaan, karena memang backgroundnya adalah IAT ya, ilmu Al-Quran dan tafsir, studi Quran. Jadi nanti semua kontennya akan berasosiasi dengan konteks itu, saya kira. Itu disclaimer-nya seperti itu. Dan saya kira panitia sudah dengan proporsional sekali memilih pematerinya itu ya. Jadi saya dengar ada Mas Oni juga, kemudian Mas Reza. Itu Mas Oni saya kira background-nya eksakta, Mas Reza nanti sama mungkin seperti saya, dan satu lagi mungkin nanti eksakta. Jadi untuk coaching kali ini temanya adalah ya secara eksklusif itu terkait dengan tema-tema artikel soshum, sosial humaniora, dan barangkali mungkin nanti ada beberapa item yang akan relevan dengan publikasi ilmiah secara umum ya, tanpa mengenal tema-tema tertentu. Ini disclaimer-nya ya kepada kawan-kawan semua. Baik, mungkin nanti pendekatan saya, karena kan ini semacam teknik dan trik ya. Kalau trik teknik itu jujur saja itu kan sebetulnya secara profesional itu harus disampaikan oleh seorang trainer lah, katakanlah ya, trainer, dan itu bersertifikasi lah seperti itu. Karena jujur saya sendiri memang belum mendapatkan sebuah pelatihan khusus, atau saya memang tidak berbiasa mengisi pelatihan yang khusus. Makanya dalam kesempatan ini saya hanya akan berbicara pengalaman-pengalaman saya selama berproses dalam dunia publikasi ilmiah, baik dalam jurnal nasional ataupun internasional. Jadi nanti saya kira pendekatannya akan lebih kultural ya, daripada teknis operasional. Karena saya kira salah satu hal penting bagi kita untuk dapat berkecimpung di dalam publikasi ilmiah itu adalah bagaimana kita kemudian harus menggunakan target-target yang akan bagaimana kemudian kita melihat budaya literasi ini. Jadi literasi ini sebagai budaya lah, literasi, karena jurnal ini kan saya kira kan bagian dari literasi, dan literasi itu harus kita tempatkan dalam konteks kebudayaan, dan cara untuk mencapainya ya tentu saja harus menggunakan sebuah strategi kebudayaan ya, seperti itu. Jadi pendekatannya akan agak kultural, dan nanti ada mungkin beberapa hal-hal yang bersifat teknis operasional, itu nanti ada jelas ya, terkait trik-trik segala macam itu. Oke, itu disclaimer-nya. Oke, kemudian saya akan mulai presentasi saya dengan sebuah refleksi saya kira ya kepada teman-teman semua. Jadi selama saya berproses di dalam dunia publikasi, mulai dari publikasi tulisan di media yang ecek-ecek lah, katakanlah media jurnal atau buletin angkatan ketika itu ya, ketika sedang kuliah ada buletin angkatan, ada majalah program studi segala macam, sampai alhamdulillah mencapai titik Scopus lah katakanlah, karena kan saya kira tolok ukur sekarang itu ya Scopus ya, meskipun nanti akan saya kritisi, tapi secara umum diterima bahwa tolok ukur publikasi sekarang itu setidaknya adalah jurnal yang terindeks dengan Scopus dan kawan-kawan itu. Nah, itu kemudian saya mendapatkan sebuah refleksi bahwa sesuatu yang besar itu ternyata adalah gunungan dari sesuatu yang kecil, atau sesuatu yang sulit itu adalah gunungan dari sesuatu yang sebenarnya mudah, seperti itu. Coba teman-teman sekarang bayangkan saja apa hal yang sulit menurut teman-teman. Ya apa saja itu terserah. Yang penting itu dianggap sulit oleh semua orang. Wah, ini sulit. Nah, sebetulnya kalau kita urai satu-satu, kalau kita bedah satu-satu, sebetulnya dia adalah gabungan dari banyak hal yang sebetulnya kalau dikerjakan satu-satu itu mudah gitu loh sebenarnya. Jadi itu
apa ya semacam lesson learned atau ya self reflection saja ya apa namanya selama saya berkecimpung dalam dunia publikasi itu. Karena jujur saja ketika itu dulu ketika saya belum punya publikasi, saya menganggap publikasi itu adalah sesuatu yang sulit ya, karena tidak ada background ketika itu. Saya sangat awam sekali ketika di aliyah di SMA. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang udah pintar-pintar, tapi ketika masuk kuliah itu benar-benar awam, dan saya membayangkan saya sedang berada di sebuah dinding yang tinggi sekali ya, publikasi jurnal macam-macam. Tapi ternyata ya setelah dijalani dengan strategi kultural itu ya, dengan strategi kultural, maka kemudian hal itu bisa dilalui. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa yang saya maksud dengan strategi kultural di sini adalah mohon maaf ya, saya tadi kan saya sudah disclaimer, saya akan banyak berbicara apa yang saya alami daripada yang tidak saya alami. Sebetulnya proses saya dalam mencapai publikasi ya, Scopus macam-macam lah, Brill segala macam, itu sebetulnya dilalui dengan proses-proses yang tidak spesial sebetulnya. Prosesnya sangat remeh-temeh sekali. Jadi perlu teman-teman ketahui, saya tidak pernah mengikuti pelatihan jurnal seperti ini ya dulu ya. Itu kebetulan saya kan publikasi di Brill Publisher itu 2016, sudah lama sekali ya, 5 tahun yang lalu ketika saya S2 semester 2 ketika itu. Jadi itu saya tidak pernah ikut academic writing, kursus academic writing, kursus kemudian grammar bahkan kursus bahasa Inggris pun saya tidak pernah ikut ya, kursus yang resmi yang serius. Tetapi sebetulnya hal itu didapatkan tadi itu. Kenapa saya bilang gunungan? Karena itu prosesnya itu sebetulnya adalah sudah lama akumulasi. Jadi ketika itu saya sejak semester 3 S1 itu mulai dawam atau membiasakan diri, saya membaca buku-buku berbahasa Inggris. Setiap ada ungkapan-ungkapan bahasa Inggris saya tulis. Oh ini kalau kita nulis bahasa Inggris, kata pembukanya saya tulis misalnya it goes without saying that, saya tulis itu. Di setiap buku yang saya baca saya tulis, sampai saya ada punya catatan sendiri itu. Kemudian suffice it to say, segala macam lah ya. Sampai saya punya koleksi uslub-uslub dalam bahasa Arabnya, uslub-uslub bahasa Inggris dari semua artikel yang saya baca. Itu pertama. Dan karena kebiasaan-kebiasaan itu kemudian saya menjadi agak terbiasa ya, seperti itu nulis-nulis pakai bahasa Inggris. Padahal saya kalau diajak ngomong itu mungkin akan sangat kocar-kacir sekali ya. Kalau diajak speaking ya, saya akan sangat kocar-kacir sekali karena saya terlatih di writing, tidak di speaking. Seperti itu. Nah, kemudian ikhtiar yang kedua yang remeh-temeh tetapi saya lakukan continue itu adalah saya belajar menulis dengan trik yang pernah saya terima dari guru saya ketika S1 semester 1 itu Pak Sofiullah itu. Pak Sofi itu dulu pernah ngomong bahwa kalau kamu ingin menjadi penulis yang bagus itu cara simpelnya adalah kamu baca satu buku apapun itu, kamu mau nulis genre apa, kamu mau nulis apa, baca satu buku, dibacalah misalnya satu halaman dulu sampai 3 kali kita baca 1, 2, 3, kemudian tutup buku itu, kemudian kamu tulis apa yang kamu ingat dari hasil pembacaan kamu. Kalau itu saja dilakukan setidaknya 2 bulan, skill transfer gagasan dari dari pikiran ke tulisan, dari non-verbal ke verbal, itu dengan sendirinya akan dilakukan dengan hobi. Makanya saya katakan pendekatan tidak bisa hanya mengandalkan soal-soal teknis yang hanya dilakukan sehari 2 hari saja, ini harus jadi budaya, harus jadi makanan keseharian kita seperti itu. Ya, jadi itu rangkuman dari semua presentasi yang akan saya sampaikan sekarang itu di sana sebetulnya esensinya. Oke, terusnya saya pindah ke slide selanjutnya. Nah, karena saya orang studi Quran ya, karena saya orang tafsir, maka saya akan menggunakan pendekatan wahyu Quran. Ya. Mohon maaf, saya akan baca ayat di sini. Iqra, ya. Jadi wahyu pertama itu kan Iqra. Kenapa wahyu pertama
jelas bahwa tujuannya untuk mencapai sesuatu itu untuk apa namanya membuat sebuah perubahan, lingkungnya gini, cara topiknya gini. Tapi tidak banyak berbicara bagaimana kemudian menarik output yang banyak sebelum kita mengeluarkan, menarik input yang banyak sebelum kita mengeluarkan output. Ya. Jadi menulis jurnal itu sebetulnya adalah kelindan dari dua proses. Pertama ada proses internalisasi, yang kedua ada proses eksternalisasi. Nah, internalisasi itu ya, itu bisa kita dapatkan dengan cara membaca. Kan nulis jurnal itu kan bagian dari literasi, dan literasi itu adalah gabungan dari pembacaan dan penulisan. Tidak hanya penulisan, tidak bisa kita pisahkan cuma nulis aja atau cuma baca aja, tapi baca dan tulis. Kalau kita mau nulis, ya otomatis harus baca. Di sini saya landasan normatifnya saja. Di sini saya kutipkan kata-kata inspiratif dari misalnya Mazhar Naqvi, ya, seorang programmer di perusahaannya Bill Gates di Microsoft. Itu dia mengatakan, a good reader might not be a good writer, but a good writer must be a good reader. Penulis yang baik. Tapi kalau kita mau jadi seorang penulis yang baik, kita harus jadi pembaca yang baik. Ya. Ini sama dengan Zen Smith, ya, novelis dari New York itu, yang novelis postkolonial itu, ya, White Feet itu yang jadi bestsellernya itu, Gigi Putih itu. Learning how to be a good reader is what makes you a writer. Jadi sebetulnya kalau kita ingin menulis yang baik, kuncinya adalah kita belajar bagaimana menjadi pembaca yang baik. Ini fakta-fakta yang atau prinsip-prinsip yang saya kira harus kita miliki sebelum kita lebih jauh berbicara tips, trik, segala macam itulah, ya, teknis-teknis. Saya kira itu teknis operasional itu pondasi-pondasi kultural semacam ini harus kita miliki dulu, ya. Itu dalam hemat saya. Selanjutnya ini kan semacam ini, ya, prinsip-prinsip, ya. Pertama prinsip, the good writer is a good reader. Seorang penulis yang baik pasti dia itu adalah pembaca yang baik. Pas itulah kemudian tulisan kita. Kalau kita ingin publikasi di jurnal internasional, ya tidak boleh tidak, kita juga harus berkecimpung dalam isu-isu, saya kira. Nah, yang kedua kemudian passion, ya. Passion itu susah diterjemahkan, ya. Semacam mengerjakan sesuatu yang disertai dengan rasa cinta, dengan rasa suka, ya. Nah, jadi passion itu di sini bisa kita definisikan do what you love dan love what you do. Jadi kita kerjakan apa yang kamu suka. Karena kalau kita kerja tapi kita tidak menyukai pekerjaan, kita tidak boleh diperbudak oleh passion. Wah, ini kan jurusan misalnya kajian Timur Tengah, tapi passion saya ada di sastra Arab, ya. Atau passion saya ada di ekonomi dan bisnis. Nah, kalau gitu gimana? Nah, itu sebetulnya passion itu jangan salah, ya. Passion itu bisa kita ciptakan sebetulnya. Caranya apa? Love what you do, ya. Cintai apa yang sedang kamu kerjakan. Tidak melulu kemudian kita harus menuruti passion itu. Passion itu kemudian juga harus menuruti kita dan kita memanfaatkan seperti itu. Jadi ini terkait hal-hal yang spiritual, ya, hal-hal yang esoterik. Saya mulai dari yang esoterik dulu, ya. Karena pendekatannya tadi kultural. Passion itu nggak bisa enggak, itu mutlak, itu passion itu harus ada, passion. Selanjutnya, ya, tadi itu kelindan antara pembacaan dan penulisan, kemudian passion dalam menulis dan dalam membaca. Kemudian hal ketiga yang menjadi prinsip utama, milieu itu semacam lingkungan membaca yang bisa kita ejawantahkan dengan jejaring atau
komunitas. Jadi kan ya itu simpel sekali sebetulnya. Itu kan siapa dan mau kemana kita itu kan ditentukan oleh kita itu bergaul dengan siapa. Kalau kita bergaulnya dengan ya kan banyak lah anekdot yang sudah terkenal. Kalau kita sering bergaul dengan tukang minyak wangi, maka kita akan ketularan wanginya. Kurang lebih seperti itulah. Jadi untuk semacam memberikan support, memberikan dukungan kepada ya untuk potensi kita, ya untuk mengaktifasi potensi kita ya dari wilayah eksternal ini saya kira ya. Kalau tadi kan dari wilayah internal ya. Dan ini eksternal juga sebetulnya sangat penting sekali. Milieu membaca itu. Nah, milieu membaca itu bisa kita terjemahkan dengan jejaring atau komunitas. Nah, di sini saya ingin berbicara terlebih dahulu. Maaf, ini saya berbicara tentang genealogi jurnal ilmiah. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita membaca jurnal ya kita harus tahu dulu lah bagaimana sejarah jurnal itu ya. Nah, kalau kita bicara sejarah jurnal itu sebetulnya dia pada awalnya dia itu catatan harian, ada seseorang yang melakukan perjalanan di masa kolonial, dia nulis, itu namanya jurnal. Nah, kemudian sampai tibalah suatu, ini misalnya contoh ya, ada yang di gambar pertama ini, Spanish scientist, ini adalah jejaring, katakanlah wilayah eksplorasi kerajaan Spanyol pada abad 17 sampai 19 ya. Kan dia sudah mengkolonisasi berbagai macam wilayah, dan setiap ada kapal ekspedisi pasti di sana ada saintis, dan saintis itu biasanya melakukan pencatatan. Catatan itu namanya jurnal, seperti itu. Nah, sampai tiba suatu masa ya di samping mereka itu bekerja untuk kolonial, tapi mereka juga kemudian bekerja untuk for the sake of science, semata-mata untuk sains. Mereka kemudian membangun sebuah jaringan yang namanya Republics of Letters. Nah, Republic of Letters ini bisa saya pertama sebelum adanya era internet. Jadi Republic of Letters ini adalah sebuah imaji ruang ya, ruang imaji mengkoneksi. Tiba-tiba terhenti, Mas. Terkendala. Tadi freeze, terlempar tadi. Tersambung lagi? Ayo. Sudah? Sekarang sudah tersambung lagi, Mbak? Belum? Sudah, Mas. Oh, sudah. Nggih, mohon maaf. Tadi tiba-tiba ini ya keluar sendiri ya. Iya, Mas. Share screen-nya sudah hilang ya. Coba share screen lagi. Oh, saya bisa dijadikan co-host lagi ya, Mbak ya? Sudah? Oh, nggih, sudah. Oke, mohon maaf kawan-kawan, ada sedikit kesalahan teknis. Ya, jadi saya lanjutkan lagi bahwa sebetulnya jurnal itu lahir dari kesadaran berkomunitas ya. Jadi dulu itu ceritanya saintis-saintis di abad pencerahan ya. Ya, saintis-saintis di abad pencerahan dulu itu membuat sebuah jejaring imajiner namanya Republic of Letters. Ya, mereka itu terkoneksi lewat surat-surat. Jadi republik surat-surat ya, letters itu kan surat ya, kayak semacam catatan seperti itu.
Nah, ini persebarannya ini seperti ini. Mayoritas memang ada di Prancis dan Inggris, tapi mereka juga terkoneksi dengan ilmuwan-ilmuwan di Amerika, ya, di New World, di dunia baru yang baru ditemukan oleh Columbus itu, ya. Nah, Republic of Letters inilah kemudian dia mengilhami lahirnya jurnal pertama, ya. Jadi Republic of Letters ini ya tadi saya katakan dia sekumpulan sebuah jejaring, sebuah wadah yang terdiri dari orang-orang dengan visi yang sama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, dari komunitas inilah kemudian lahir jurnal dalam tanda petik ilmiah pertama, ya. Le Journal des Savants, ya. Ini Prancis, jurnal Prancis yang di situ lahir 1665 kalau saya tidak salah ya. Saya belum cek lagi 1665 ya. Sangat tua sekali. Itu isinya adalah reportase Republic of Letters tadi itu. Misalnya ada yang meninggal ilmuwan, ada obituari di situ, ada temuan-temuan baru di dunia itu masuk ke situ semua, ya. Ini jurnal ilmiah pertama, tapi memang masih tercampur antara obituari, antara laporan reportase lah kurang lebih seperti itu. Belum ada sistem review. Nah, Republic of Letters yang imajiner ini kemudian mengilhami lahirnya komunitas-komunitas ilmiah dalam konteks real. Pertama misalnya kita temukan adanya Royal Society, ini di Inggris nih, Royal Society of London, in Improving Natural Knowledge ya kalau saya nggak salah itu lengkapnya itu. Di Royal Society yang secara khusus ingin mengembangkan sains natural. Nah, ini juga sama pada tahun yang sama dengan The Journal tadi itu The Savants itu. Kemudian Royal Society di London juga menerbitkan Philosophical Transactions, jurnal ilmiah peer review pertama kali ini. Jadi kalau kita tanya jurnal ilmiah dalam sense yang kita pahami sekarang, jurnal ilmiah ada reviewnya, maka jawabannya adalah philosophical transaction. Nah, philosophical di sini bukan filsafat dalam arti filsafat ini ya yang kita pahami sekarang, tapi dia lebih kepada sains. Ketika itu filsafat di situ masih dimanai dengan sains. Ini lahir 1665 dan di situ sudah mulai ada temuan-temuan baru Royal Society ya, termasuk nanti kan akan melahirkan figur semacam Darwin, kemudian Isaac Newton, segala macam di philosophical transaction ini. Dan ya itulah jurnal itu dulu itu ceritanya adalah tonggak peradaban, benar-benar membawa kepada sebuah revolusi berpikir, revolusi peradaban. Ya, ceritanya jurnal itu seperti itu. Ya. Nah, karena tadi saya katakan bahwa jurnal ini adalah sebetulnya lahir dari sebuah komunitas dengan visi yang sama dalam mengembangkan satu bidang keilmuan tertentu, ya. Dan sampai sekarang bisa kita lihat kenapa orientalisme itu kemudian maju. Itu karena mereka memang sejak dulu memiliki komunitas-komunitas yang bahkan sampai sekarang masih eksis. Seperti misalnya American Oriental Society. Dari abad 19 sampai sekarang masih ada komunitasnya dan punya jurnal sendiri. Sudah ratusan edisi. Jadi kalau Eropa sudah membuat jurnal dari abad 17, Indonesia mengenal jurnal mungkin sejak tahun berapa ya, 50-an ya, sangat terlambat sekali itu. Sangat terlambat sekali. Ya, di barat ya sudah itu ya sudah. Ya saya kira maksudnya spirit ini saya kira harus kita resepsi ya. Jadi tidak hanya kemudian nulis di jurnal itu hanya sekedar untuk pemenuhan atau sekedar mengisi CV, tapi sebetulnya esensi kalau kita lihat secara genealogis, jurnal itu sebetulnya dulu adalah instrumen untuk melakukan sebuah revolusi besar dalam peradaban. Ya, itu pentingnya jejaring komunitas ya, ini konteksnya berbicara ini dalam publikasi ilmiah di jurnal seperti. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian prinsip selanjutnya adalah untuk menjadi, ini kan kita masih berbicara how to be a good reader ya. Jadi kita di reader dulu sebelum jadi writer. Tadi kan kita bicara ini ya, prinsip ini ya, the good writer is a good reader. Maka kemudian kita harus belajar dulu seperti apa cara-cara untuk menjadi good reader. Ini masih dalam konteks upaya-upaya untuk menjadi good reader. Ya, nah, ini masih di good reader ya. Nah, prinsip berikutnya adalah
kita kemudian harus bergabung dalam arena besar suatu wacana. Nah, penggabungan kita dalam arena besar suatu wacana itu bisa dilakukan melalui beberapa hal. Yang pertama, kita harus update melalui buku bacaan. Ini kan normatif sekali. Ini yang paling normatif itu ya kita harus rajin baca, kan kurang lebih gitulah. Untuk menjadi good reader kita harus rajin baca buku. Itu hal yang paling normatif saya kira. Yang kedua, kita harus mengikuti forum diskusi lintas genre ya, mau workshop, seminar, konferensi, apapun itu yang sesuai dengan wacana yang kita kehendaki. Yang ketiga, kita juga harus bergabung dengan asosiasi atau konsorsium keilmuan. Nah, ini mirip dengan scientific communities yang tadi itu ya, mirip Royal Societies ya, seperti itu. Kan kita sudah banyak asosiasi itu. Sekarang ada asosiasi apalah pendidikan guru madrasah, asosiasi peneliti biologi, macam-macam itu sudah ada saya kira. Dan itu adalah sebuah gejala yang bagus, tinggal bagaimana kemudian menyamakan persepsi, kemudian memperteguh kontribusi daripada asosiasi-asosiasi atau konsorsium-konsorsium tersebut untuk pengembangan keilmuan yang lebih nyata ke depannya. Dan yang keempat, bahwa membaca di sini sebetulnya bukan hanya dalam konteks membaca tulisan ya, tetapi juga membaca realitas atau membaca lapangan. Nah, maka agar kita bisa tergabung dengan wacana besar dalam satu bidang keilmuan tertentu, maka kita juga harus membacking dengan survei lapangan ya. Kita harus cermat juga membaca realitas, dan dari pencermatan itu kita akan nanti bisa mendapatkan ide-ide yang baru, dan itu kemudian bisa kita teliti. Inilah yang kemudian membawa kepada field research itu ya, meskipun nanti sebetulnya penelitiannya ada di wilayah theoretical ya, ada di wilayah klaim-klaimnya tetap teoritis sekalipun kita melakukan penelitian di lapangan. Oke. Nah, ini saya coba contohkan bahwa ya itu kan tadi kan yang normatif lah saya kira ya, yang normatif, dan itu dilakukan kan dalam konteks luring terutama. Nah, untuk konteks saat ini di mana ada sebuah kecenderungan perpindahan interaksi from space to screen ya, dari space ruang waktu ke screen. Sekarang kan di screen semua, di layar semua. Maka kemudian skill yang wilayah operasi kita itu harus kita curahkan kepada screen itu sendiri. Nah, ini jejaring digital saya kira banyak ya. Contohnya yang paling simpel, dari sekarang silakan kita mulai join, bergabung dengan grup-grup asosiasi. Ya, ini contoh grup saya ya, karena saya memang background-nya IAT, studi Quran. Saya misalnya ikut Manasa. Kalau yang tertarik dengan manuskrip studi filologi ya silakan gabung dengan Manasa. Kemudian IAT ya, ini prodi saya lah, maksudnya kan bidang saya kan IAT. Silakan cari asosiasi-asosiasi lain, ada juga di grup WA-nya pasti akan banyak sekali. Nah, kemudian ini yang saya ingin share kepada teman-teman. Sebetulnya ada sebuah jejaring yang dalam banyak hal itu merupakan kelanjutan dari Republic of Letters tadi yang saya katakan, tapi dalam konteks digital. Kalau Republic of Letters itu adalah sebuah jejaring dalam imaji ruang yang dihubungkan dengan surat-surat. Kalau ini kita dihubungkan dengan digital ya, dengan media-media virtual. Nah, salah satu media yang saya gunakan, karena saya sudah menggunakan ini sejak lama dan saya mendapatkan benefit yang banyak sekali dari ini, itu adalah Akademia. Akademia ya. Akademia.edu ya. Akademia.edu ini luar biasa ini. Teman-teman silakan daftar ke akademia.edu dan ini gratis. Nah, manfaatnya banyak sekali. Pertama, kita bisa update isu dan tokoh-tokoh terkemuka. Ini terutama dalam konteks soshum ya. Saya tidak pernah survei apakah tokoh-tokoh dalam ilmu eksakta juga bergabung di sini. Tapi saya kira yang eksakta itu lebih di ResearchGate ya. Dalam sekilas survei saya yang banyak itu sebenarnya di ResearchGate kalau yang ilmu eksak itu. Tapi kalau yang soshum konteksnya
itu mereka banyak menggunakan akademia. Tapi ini bisa jadi salah, bisa diuji lagi. Ini sekedar pengamatan sepintas saja. Nah, yang jelas di sini ada fitur-fitur yang menarik. Pertama, ini semacam medsos, tempat kita mempublikasikan karya dan tempat kita berteman dengan akademisi lain lintas negara. Jadi di sini sebetulnya tidak ada lagi sekat-sekat regional. Kita bisa dengan mudah chat dengan peneliti-peneliti luar negeri, dan di sini juga ada sebuah fitur di mana kita bisa saling mereview karya satu sama lain. Ya, contohnya misalnya beberapa hari terakhir saya diminta yang di tulisan atas ini kan, your review is requested for a commentary on toxicology itu. Jadi saya diminta review oleh seorang peneliti dari Turki yang menulis tentang toksikologi dalam peradaban Arab, karena salah satu bidang saya kan di okultisme ya, itulah teks, kajian-kajian teks seperti itulah ya. Nah, kita juga bisa kemudian mempost draft artikel kita, itu belum jadi jurnal ya, ini baru draft, versi copy edit lah kalau dalam namanya ya, untuk kemudian dikomentari oleh teman-teman akademia kita. Contohnya ini, kemarin itu beberapa minggu yang lalu ya, ini ada Ahmad Al-Jalad, ini di gambar yang sebelah kiri. Ahmad Al-Jalad itu adalah salah satu teman saya juga di akademia. Dia adalah seorang arkeolog peradaban Arab. Ahmad Al-Jalad opened their paper to comment. Jadi dia mempost sebuah draft, dia belum jadi artikel dan rencananya dia mau publikasi di jurnal. Nah, tapi sebelum dia publikasi di jurnal, dia pasang dulu di akademia untuk dikomentari oleh teman-temannya, dan di situ luar biasa, teman-temannya akan melampirkan komen-komen di situ. Nah, itu kan hidup sekali akhirnya, karena esensi dari jurnal ilmiah itu kan sebetulnya adalah peer review ya, review. Nanti akan saya jelaskan ya bagaimana signifikansi review dalam jurnal ilmiah itu. Yang jelas untuk menunjang budaya literasi kita dalam konteks publikasi ilmiah, dalam hal ini jurnal, saya kira semua kawan-kawan di sini wajib daftar akademia. Ya, saya sendiri banyak sekali manfaat dari sini, termasuk saya sudah banyak sekali teman-teman dari luar negeri ya, termasuk yang salah satu media publikasi saya di Brill itu adalah hasil korespondensi dengan salah satu akademisi dari Toronto misalnya, seperti itu, yang memiliki visi yang sama, memiliki bidang minat akademik yang sama seperti itu. Ya, ini share sedikit saja. Nah, mohon maaf Mbak Ita, saya tidak tahu waktu yang diberikan untuk saya, tapi kalau misalnya sudah habis nanti mohon diingatkan ya, karena ini baru setengah mungkin. Ya sudah 70% lah. Iya Mas, masih sekitar setengah jam lagi. Oh enggak siap, kalau masih setengah jam masih luasa. Ini baru 70% ya saya kira ya. Karena baru reading ya, baru reader, baru good reader, good writer-nya belum ini. Ya, makasih. Mas. Ya, itu prinsip yang keberapa saya juga lupa ya. Ini prinsip selanjutnya ya. Nah, sekarang ini kita berbicara ke ranah yang agak teknis. Kalau tadi itu kan ya kayak semacam prinsip-prinsip untuk menumbuhkan spirit ya, konteksnya etik dan spiritual lah tadi itu, esoterik lah. Jadi bagaimana literasi itu biar menjadi sesuatu yang spiritual dalam diri kita, menjadi sebuah kode etik yang harus kita internalisasi tadi itu, untuk mengeksternalisasi sebuah tulisan yang bagus gitu kan. Nah, sekarang saya akan berbicara yang agak teknis untuk menjadi good reader. Dalam pengalaman saya ada dua cara baca. Dan istilah ini saya dapatkan dari Prof. Burdah ya. Prof. Burdah membantu saya untuk mengartikulasi dua macam cara baca ini. Pertama ada pembacaan yang apresiatif, yang kedua ada pembacaan yang kritis. Nah, jadi kita ketika membaca sebuah teks itu kita tidak kalau bisa kita seimbangkan dua cara baca ini. Membaca apresiatif itu pada dasarnya apa sih? Ya, kita mengapresiasi sebuah karya dan kita membaca dan kita memahami teks-teks itu, konten atau muatan teks itu sebagai pengetahuan baru. Pasif lah kurang lebih, pasif ya. Kita apresiasi dan hal ini akan membawa kepada sebuah enjoyment. Kita akan menikmati. Ya, kita dengan membaca pasif, coba kayak kita baca apa ya? Ya, kita terima sebagai sebuah informasi yang baru, kita resepsi seperti itu ya. Nah, tapi untuk membuat
ya kalau tujuannya kemudian untuk menjadi sebuah artikel jurnal atau membuat tulisan baru, maka kita harus melakukan sebuah critical reading atau pembacaan yang kritis. Nah, ini saya ambil dari Center for Academic Writing dari kalau saya nggak salah apa ya, saya banyak sekali itu lihat-lihat materi-materi academic writing dari website di Inggris itu. Saya nanti share, saya lupa ya, saya takut salah itu, entah Exeter University atau apa ya, di London basisnya. Jadi ada semacam Center of Academic Writing. Nah, ini menarik sekali bahwa untuk membaca secara kritis setidaknya ada beberapa pertanyaan yang harus kita lontarkan. Pertama, what is the author's main argument? Apa argumentasi utama si penulis? Itu kita harus. Jadi ketika baca itu kemudian kita aktif gitu loh, tidak hanya sekedar angguk-angguk ya, tidak sekedar kepalanya saja dari atas ke bawah gini-gini berlalu udah, jadi ya sekedar lost gitu loh, kita masukin keluar lagi, yaitu apresiasi mungkin ya secara apresiasi. Nah, kalau reading, kalau critical reading itu pertama kita harus ada pertanyaan di situ. Bahkan nanti saya jelaskan ketika membaca kita harus punya senjata dulu. Kalau kata taklim itu kan apa sih? Al ilmu soidun wa qaiduha al-kitabah, itu kata tradisi pesantren ya. Ilmu itu dia itu kayak semacam binatang buruan. Jadinya binatang buruan kan pasti akan lari kalau kita kejar kan. Nah, cara untuk mengikatnya itu adalah kita tulis. Nah, jadi selama kita baca, kita harus menyiapkan pengikatnya itu. Kita harus sediakan stabilo, minimal stabilo, setidaknya kita menyediakan sebuah catatan khusus. Ini kalau memang niat membaca kritis seperti itu. Kalau tidak ada pengikatnya itu, ya jangan harap, itu masih sekedar apresiatif saja saya kira itu ya. Nah, kita siapkan stabilo setidaknya. Pertama, kita identifikasi apa, ini namanya reading with intention. Jadi membaca dengan tujuan. Jadi tujuannya kita mau mempublikasi satu artikel baru dari hasil bacaan ini. Pertama kita telusuri apa sih gagasan utamanya, klaim besarnya apa, klaim besar, meta narasinya apa. Misalnya satu, ya simpelnya lah, misalnya ada peristiwa demo, ini saya ilustrasi yang mohon maaf kalau misalnya agak tidak cocok. Ada demo kemarin, demo apa ya, kemarin itu demo ya demonstrasi lah misalnya kayak itu. Ada sebuah buku yang mengkaji demonstrasi itu. Kemudian kita baca buku itu, kita petakan the author's main argument. Apa argumentasi si penulis itu? Oh, penulis ini mengklaim bahwa sebab demo itu adalah A dari hasil bacaan kita. Udah, bungkus satu ya. Itu satu gitu kan. Kemudian what evidence atau data does the author present to support their argument? Apa buktinya? Kalau si penulis itu bilang, oh demo ini terjadi karena faktor A. Mana buktinya, kita cari ada apa enggak? Nah, ini pembacaan kritis. Yang ketiga, are there any alternative ways of interpreting this evidence? Apakah ada alternatif lain untuk menafsirkan bukti-bukti ini? Nah, kalau misalnya di situ si penulisnya itu mengatakan bahwa demo itu terjadi karena ada kebijakan pemerintah, misalnya undang-undang nomor sekian. Kita cari buktinya. Oh, ini ada buktinya ini. Buktinya apa? Ini narasi-narasinya lihat. Narasi-narasinya menuntut penghapusan undang-undang A, undang-undang B. Nah, kemudian kita bertanya, kira-kira ada nggak cara lain untuk menafsirkan demo ini? Nah, kalau si penulis itu mengklaim A, maka kita cari, ada nggak klaim B? Ada nggak klaim C? Dan seterusnya. Ya. Nah, itu cara membaca kritis itu, karena kita kan mencari klaim baru sebetulnya dalam membaca itu, dalam menulis itu. Ya, how does the text compare with previous reading other text and on the syllabus? So, ini konteksnya silabus ya. Ini jadi kita membandingkan. Jadi ketika kita baca teks, kita bandingkan dengan klaim-klaim yang lain. Ya, jadi intinya seperti itulah. Kita ketika membaca itu ada sebuah dialog aktif gitu loh bacanya itu. Kalau gini, ya seolah-olah si penulis itu bicara ke kita menimbali balik ya. Dan hasil dialog itu kita tuliskan di satu kertas. Itu kalau kita memang niat critical reading, dan pasti akan menghasilkan sesuatu yang baru, saya jamin. Ya. Oke. Oh, ini kok tiba-tiba ke sini ya. Oh, ini saya bicara portal referensi gitu. Oke, itu satu hal ya, ini hal yang lain sebetulnya. Jadi seperti itulah cara baca yang kritis ya menurut Center of Academic Writing yang saya lupa universitasnya, nanti saya ini. Nah, sekarang di masa pandemi kita memang kesusahan dalam mencari referensi. Nah,
Saya kira sekarang sudah banyak portal-portal digital yang barangkali teman-teman sudah lebih tahu daripada saya. Mungkin dalam website di situ kita menemukan Genlib ya, library Genesis, kemudian di situ ada PDF Drive dan macam-macam, Science Direct, banyak lah itu ya, Nbookfee. Dan kalau di Telegram nih saya contohkan di sini ada Telegram buku gratis dari Braille Books, The Greeters Book. Ini ya grup-grup kita sekarang diganti dengan ini aja ya. Di samping grup-grup drakor misalnya kan ya bisa kita gantilah dengan grup join dengan grup-grup ini gitu loh. Ya. Nah, ini ada banyak ini buku-buku dari Braille, dari The Greater, nanti saya share lah ya, bagi yang berminat saya share nanti di grup atau di mana. Saya banyak sekali, ada The Greater, ada California, segala macam ada. Ya. Wah, ini banyak sekali ini masih ya. Tapi ini penting meskipun banyak. Nah, jadi salah satu trik sekarang, jadi teman-teman kalau dalam membaca itu kan harus ada efisiensi waktu. Tidak mungkin kita baca satu teks dari awal sampai akhir. Caranya satu, kalau bukunya cetak, kita caranya baca indeks, daftar isi, sediakan stabilo. Kan kita biasanya ketika baca buku kan ingin mengidentifikasi satu isu. Ini si penulis A itu bicara apa tentang isu ini. Kita tentukan kata-kata kunci, baca indeksnya, lihat daftar isinya, kita lari ke page itu, kemudian kita garis bawahi. Dia pakai stabilo. Nah, tapi kalau bukunya PDF itu semakin mudah lagi. Ini namanya digital scanning, saya sebut digital scanning trick ya. Jadi Ctrl F kemudian klik. Jadi kita mau nyari apa, misalnya mencari isu religion di dalam satu buku tertentu, kita Ctrl F search kemudian kita ketik religion, enter. Itu semua halaman yang ada kata religion akan tampil di situ. Jadi biar kita enggak bacanya itu satu halaman susah gitu kan. Nah, yang terakhir, ada baiknya juga teman-teman itu menyimpan hasil bacaan itu di Google Drive. Ini saya biasanya seperti itu ketika baca itu. Kalau ada page yang bagus, yang menurut saya penting, saya ekstrak jadi satu bagian tersendiri, kemudian saya simpan di Google Drive. Sewaktu-waktu kalau saya perlu, saya kunjungi lagi Google Drive itu. Jadi biar biar enggak hilang gitu loh ya, kurang lebih seperti itu. Oke, berapa ini lagi ya? Oh ini dikit lagi. Masih ada waktu ya Mbak Ita ya? Ya. Masih, Mas. Ya pokoknya diingatkan aja nanti. Ini tadi good reader, sekarang good writer. Ya. Pertama ketika kita sudah membudayakan prinsip-prinsip tadi, itu memang butuh waktu ya. Yang tadi itu silakan kita budayakan dan itu hanya sekedar stimulus saja. Banyak sekali cara-cara yang tidak saya ketahui dan teman-teman ketahui saya kira. Yang jelas itu harus menjadi budaya, pendekatannya harus kultural seperti itu. Nah, yang kedua, untuk kemudian kita mempersiapkan sebuah penulisan artikel di jurnal, yang saya pelajari dari proses ini adalah bahwa novelty itu harga mati. Novelty itu kayak semacam keunikan gitu ya. Saya kira ini normatif juga lah, teman-teman sudah tahu. Ya, mahasiswa S2, S1 saya kira sudah tahu semua bahwa ketika ingin menulis, maka aspek pertama yang harus ada dalam tulisan kita ya harus unik, tulisan itu novelty. Hanya jadi harga mati. Nah, pertama ada apa yang harus kita lakukan? Ya, bagi saya ketika saya ingin menulis sesuatu, mempersiapkan artikel di jurnal, hal pertama yang saya lakukan itu adalah literatur review. Jadi judul belakangan, yang penting topiknya dapat dulu, kemudian kita melakukan review literatur. Orang itu sudah bicara apa saja tentang isu yang akan kita angkat ini. Oh, kita petakan ada klaim A, klaim B, klaim C. Ini di tahap nomor 2. Masuk dalam satu wacana besar, inventarisir, klaim teoritisnya. Ya, ada klaim A, klaim B, klaim C. Kalau bisa pakai tabulasi biasanya. Kita bikin tabel. Ini buku ini bicaranya A, buku ini bicaranya B. Nah, kemudian kita menemukan blind spot atau laguna, ruang kosong, ruang gelap. Apa yang belum mereka ini normatif lah saya kira ya. Apa yang belum mereka katakan, klaim apa yang belum mereka ungkapkan seperti itu. Cuman masalah teknisnya seperti ini. Nah, kemudian ketika kemudian kita akan mempublikasikan tulisan kita di jurnal, maka kita juga akan dituntut untuk mempublikasikan di jurnal bereputasi. Nah, ini cara-cara untuk melihat reputasi jurnal itu ada banyak hal. Pertama, indeks jurnal, impact factor, kemudian ranking jurnal, dan H-index. Ini ada 4, tidak usah saya sebutkan secara detail. Yang jelas untuk ukuran sekarang biasanya ya, yang jurnal bagus itu biasanya terindeks Scopus.
Thomson Reuters, kemudian Sinta kalau jurnal Indonesia ya, lihat Sintanya, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, kan lihat itu aja. Sekarang tolak ukurnya sudah gampang sekali, tapi sekali lagi ini tidak satu-satunya. Scopus misalnya, Scopus itu sekarang telah digunjingkan oleh dunia akademik karena kemarin ketahuan ternyata Scopus itu juga menerbitkan jurnal-jurnal predator. Ada tuh artikelnya, ada artikel dari Korea, kalau saya nggak salah ya, itu melis jurnal-jurnal predator yang diterbitkan Scopus. Ya, Thomson lebih aman sebetulnya, tapi jumlah jurnalnya semakin sedikit ya kalau di Thomson itu lebih sedikit. Tapi jurnal-jurnal bereputasi pasti diindeks Scopus, tapi Scopus tidak seluruhnya mengindeks jurnal bereputasi. Ada saja sedikit jurnal-jurnal yang sempalan yang ternyata lolos juga ke Scopus ya, karena itu kan terkait dengan administrasi sebetulnya. Nah, kalau saya itu lebih aman, lebih nyaman menggunakan ranking ya. Kita lihat SJR, Shimago. Di Shimago itu sudah lengkap ranking jurnalnya dan tema jurnalnya. Kalau teman-teman punya tulisan dengan tema tertentu, maka kita tinggal ke Shimago, cari jurnalnya. Di situ sudah ada pembagian temanya. Misalnya tema religion, tema politik, tema biologi, tema sosial humaniora, ada semua di situ di Shimago ya. Saya lebih nyaman menggunakan Shimago sebetulnya untuk melihat ya. Nah, yang tadi selingan itu ya, sekarang kita kembali ke novelty. Gimana cara kita menemukan novelty dalam topik itu? Ya, kita berbicara teknis. Yang pertama, novelty itu bisa kita munculkan dari keunikan dalam objek material. Jadi ya kalau misalnya tulisan kita itu ingin spesial, ya kita kaji sesuatu atau objek material yang belum dikaji orang atau setidaknya jarang dikaji oleh orang lain. Jadi keunikannya itu, novelty-nya itu ada di objek material. Ya, itu pertama. Yang kedua, tidak hanya cara pertama, sebetulnya kita juga bisa meneliti objek yang sudah banyak dikaji oleh orang. Nah, dan kita bubuhkan novelty di situ melalui cara pandang, perspektifnya yang baru. Meskipun sudah misalnya sudah banyak sekali itu mengkaji, orang-orang itu mengkaji misalnya tarekat, contoh ya misalnya ya, banyak sekali itu dengan pendekatan A, B, C. Oh belum pakai pendekatan D ini belum nih. Nah, pendekatan ekonomi misalnya gimana tuh, pendekatan ekonomi berbicara tentang tarekat misalnya seperti itu, atau pendekatan resource mobilization, mobilisasi riset misalnya, mobilisasi resource ya, mobilisasi sumber daya misalnya, itu kan tahlil. Ini saya kan orang pesantren ya, tahlil itu kan sudah banyak tuh dikaji orang, biasanya masalah sunnah bid'ahnya ya. Coba sekarang tahlil itu diteliti dari perspektif ekonomi misalnya, atau perspektif ketahanan pangan, itu kan unik sekali itu kalau tahlil diteliti dalam perspektif ekonomi itu. Bagaimana tahlil itu kemudian menjadi sebuah guyon-guyon teman saya, dia itu kemudian menjadi sumber ketahanan pangan ya, karena kalau di Amerika kita itu kan kelaparan ya, kalau orang kelaparan itu kan tidak ada di Amerika itu karena disubsidi oleh pemerintah. Tapi kalau di Indonesia tidak ada orang kelaparan karena apa? Karena ada tahlil katanya ya. Jadi karena setiap tahlil itu menyediakan makanan, menyediakan amplop segala macam, itu kan bisa kita teliti melalui perspektif ekonomi atau apa seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, cara mencari novelty itu ya, itu mencari objek partikular yang sespesifik mungkin. Jadi kalau kita itu ada satu narasi besar, itu kan batangnya. Kita cari dahannya, kita cari cabang dahannya lagi, kita cari rantingnya sampai ranting terkecil, sampai pucuknya. Kita teliti di situ. Kita zoom yang kecil itu, kemudian kita teliti. Nah, ini trik-trik untuk mencari novelty. Dan ini mungkin kalau kita sudah membudayakan menjadi good reader tadi itu ya. Seperti itu. Ini ya teknik-teknik subjektif sebetulnya ya, subjektif saja yang bisa jadi teman-teman punya trik yang lebih bagus dari ini. Nah, kemudian yang terakhir, slide terakhir ini, kalau kita mempunyai sebuah draft tulisan, maka ada dua hal yang bisa kita lakukan. Maksudnya yang siap dipublikasi ke jurnal ya, kita sesuaikan dengan jurnal yang dipilih, atau kita memilih jurnal yang sesuai untuk menampung tulisan kita.
Jadi caranya itu kayak gini, pertama kita melihat selingkuh. Kalau kita misalnya ada tujuan untuk mempublikasi di jurnal Scopus kuartal 1 misalnya ya, Q1 atau Q2, ya kita lihat-lihat, harus kita lihat jurnalnya, kita harus punya sampel tulisannya. Kita lihat selingkung tulisannya, oh caranya tuh ini Imran misalnya kan, kalau ini selingkungnya kayak gini, kita harus pelajari. Kemudian kita cermati skop atau tema yang diakomodasi. Temanya apa nih, berbincang tentang apa saja, kira-kira tema saya masuk atau tidak. Dan yang terakhir, yang ketiga, dan ini sebetulnya kira-kira jarang dilakukan, itu kita harus mempelajari siapa saja editornya. Ini faktor apa ya, pelumas sebetulnya, faktor pelumas. Jadi pelumas di sini kita harus mempelajari siapa nih kira-kira yang akan mereview tulisan saya. Itu saya dulu seperti itu ya ceritanya, ketika saya akan menerbitkan di jurnal Al-Bayan kalau saya nggak salah ya, itu saya pelajari, oh ini editornya ada Andrew Ripin, ada Alex Malet. Saya kemudian pelajari orang-orang itu, saya pelajari tulisannya, oh mereka tuh kayak gini, seleranya warnanya seperti ini. Saya sesuaikanlah gaya-gaya tulisan itu, dan akhirnya kan bisa diterima. Jadi kita harus pelajari editorial board-nya, baca tulisannya juga, ya. Seleranya kita harus tahu seperti itu. Ya ini contoh tulisan saja ya, contoh-contoh tulisan saya, dan sebetulnya saya punya pengalaman yang ingin dibagi ya ketika menulis tulisan-tulisan ini, tetapi saya kira waktunya sudah habis ya Mbak Ita ya. Saya kira saya cukupkan saja sampai di sini. Sedikit sharing pengalaman dalam dunia publikasi ilmiah dari saya. Mudah-mudahan ada satu atau dua hal yang bisa teman-teman manfaatkan. Mudah-mudahan khususnya juga bisa bermanfaat bagi saya ya untuk terus meningkatkan kualitas publikasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Asep yang sudah memaparkan pemaparan yang sangat luar biasa, sehingga kita dapat insight. Dan semoga juga kita dapat memantapkan topik untuk penelitian yang akan kita teliti dan kita tulis. Di sini udah ada beberapa pertanyaan dari Mas Nur Edi dan Mas Musa. Saya bacakan ya Mas. Ini dari Mas Nur Edi ada 2 pertanyaan. Dalam pembuatan penulisan dan pengiriman artikel, ada arus besar tokoh dan teori yang fondasinya kuat, semacam aliran mazhab Jerman, mazhab Frankfurt, aliran modernis atau aliran postmodernis. Masing-masing dari mereka memiliki ciri khas. Misal mazhab Jerman mempunyai ciri khas fokus ke penelitian filologi dan menolak semua kajian-kajian yang berbau antropologi agama. Padahal antropologi agama adalah salah satu contoh sebuah bentuk integrasi interkoneksi ilmu agama dengan ilmu modern. Pertanyaannya, kira-kira nih kita sebagai penulis harus mengikuti mazhab atau arus besar tersebut, atau tetap kekeh pada kekuatan menulis kita, atau memilih jurnal dengan reviewer yang segolongan dengan artikel kita. Melihat perbedaan tersebut, apa kita harus fight atas klaim penelitian kita tapi berbeda aliran dengan review, atau ikuti saja arusnya? Terus yang kedua, mana yang lebih laku di pasaran jurnal, artikel dengan perspektif kritis atau artikel yang mencoba mengkonstruksi sebuah pengetahuan dengan cara dekonstruksi objek? Terus ada pertanyaan dari Mas Musa, yaitu lebih efektif mana antara ResearchGate dengan Akademia Edu di dalam pengembangan ide penelitian, dan apakah menurut Pak Mas Asep membagikan ide penelitian ini di kedua situs ini aman atau tidak, agar tidak dicuri ide penelitiannya, meski di sisi lain ide kita itu dapat dicuri oleh orang lain. Gimana Mas? Satu-satu dulu. Mas Asep, suaranya masih putus-putus. Oke. Suara saya bisa diakses Mbak ya di sini? Iya. Bagaimana sekarang Mbak? Sudah terdengar Mbak? Iya. Barusan entah ini saya Pak Ya. Oke. Sudah bisa saya jawab ya? Oke. Iya Mas, monggo. Ya, ini pertanyaan luar biasa sekali ini dari Mas Praba ya. Ini senior saya ini, Mas Praba ini. Ini ujian sebetulnya ya. Mas Praba ya. Mas Praba senior dan kawan berdiskusi saya ya, luar biasa sekali.
Saya kira seperti ini ya Mas Praba. Tadi itu kan pertama memang dalam dunia akademik kita sekarang itu memang kita mengenal ada semacam tren ya, tren-tren akademik ya. Nah, dan kalau kita jujur sebetulnya, apa yang kita sebut dengan tren akademik, apa yang kita sebut dengan internasional, apalah akademisi internasional, penelitian internasional, itu kan sebetulnya episentrumnya itu ada di, kalau orang-orang di kolonial itu menyebutnya dengan the global north, apa namanya, belahan dunia bagian utara. Ya. Jadi di situ ada Eropa, kemudian Amerika Utara, Amerika Latin enggak, itu termasuk dunia ketiga juga itu. Ya. Jadi sebetulnya tren-tren ilmiah sekarang itu ditentukan oleh perkembangan yang ada di belahan bumi bagian utara itu. Tadi penjenengan menyebutkan ada Mazhab Frankfurt, ya di situ kan ada ya itu ada Habermas, kemudian ada Adorno segala macam ya. Jadi dimonopoli oleh apa pemikir-pemikir Eropa kan seperti itu. Jadi Amerika dengan kecenderungan yang masing-masing ya, filsafatnya kan ada dua juga, ada filsafat kontinental yang di Eropa, filsafat analitik yang ada di Amerika. Nah sekarang bagaimana ketika kemudian kita akan menerbitkan atau mempublikasi sebuah tulisan ya dengan gagasan yang apa namanya cenderung berbeda dengan tren-tren itu. Mungkin kurang lebih seperti itu ya pertanyaannya ya Mas Praba ya. Saya yang saya tangkap seperti itu ya. Ya, Nah, betul seperti itu Mas. Oke, siap. Nah, itu Mas Praba itu kegelisahan saya juga nih, betul itu. Yang jenengan pertanyakan itu sebetulnya sangat relevan sekali dengan bagaimana kita mendekonstruksi tradisi akademik kita. Jadi kalau kita lihat secara genealogis kan sebetulnya tadi itu peneliti sekarang, peneliti internasional itu membagi dunia kan menjadi ini ada dunia ketiga, ini negara berkembang, itu kan ya pembagian kolonial gitu loh ya. Itu pembagian kolonial dan standar-standar ilmiah, apa yang kita sebut dengan akademik, kita sebut dengan ilmiah itu kan sebetulnya adalah standar-standar yang ditetapkan oleh Enlightenment, keilmuan abad pencerahan. Karena jurnal sendiri tadi kan saya sudah jelaskan juga di awal bahwa jurnal itu genealoginya dia berasal dari catatan ilmuwan-ilmuwan abad Enlightenment yang tergabung dalam academic society seperti itu. Nah, untuk saat ini saya kira karena ini kan kita berbicara kanon ya, kanon itu apa ya, semacam babon, kanon akademik. Karena kanon akademik kita sekarang itu memang induknya kan masih barat ya, Mas Praba ya. Ya karena ya tampuk peradaban kan sekarang kan ya yang pegang kan barat. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kemajuan-kemajuan saintifik kan sekarang ada di barat seperti itu ya. Meskipun itu sebetulnya memang mengandung unsur-unsur yang katakanlah kolonial ya, secara epistemik loh ya. Kan sekarang lagi ramai juga tuh apa dekolonisasi ilmu-ilmu sosial, indigenisasi ilmu-ilmu sosial itu lagi ramai juga itu. Bagaimana kita kemudian indigenisasi ilmu sosial penelitian kita. Tapi kalau untuk sekarang dalam konteks publikasi jurnal internasional itu untuk sekarang kita tidak bisa keluar dari kanon itu. Kanon global north, kanon global apa belahan bumi bagian utara itu. Karena kalau kita ingin kemudian membuat sebuah kanon baru itu belum mapan ya. Dan prosesnya saya kira sangat lama. Selama Eropa ya sama halnya dengan Eropa ketika membangun kanon itu kan proses dari abad 17 sampai sekarang. Ya. Jadi tolak ukur itu masih ada di sana. Apa yang disebut dengan scientific, kemudian ya publikasi jurnal macam-macam. Nah, ketika akan punya publikasi itu bagaimana? Apa kita kukuh tadi itu ya dengan penelitian kita atau kita harus harus mengikuti selingkung ya. Kalau dalam hemat saya, sepengetahuan saya ya kita harus mengikuti prinsip-prinsip yang diterapkan oleh jurnal bersangkutan. Seperti itu. Ini ada contoh kasus ya Mas Edi. Dalam konteks dunia IAT dalam prodi saya itu ada sebuah kasus seperti ini. Joseph Lombard itu ada seorang peneliti dari Qatar University. Joseph Lombard itu dia pernah mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Decolonizing Quranic Studies, mendekolonisasi studi Quran. Dia presentasikan 2016 di Inggris.
Dan sejak presentasi itu, dia terus mencoba untuk mempublikasikan artikel itu di Journal of Quranic Studies yang berbasis di Edinburgh, di London. Dan sampai sekarang itu belum bisa tembus, belum kunjung dipublikasikan. Kenapa? Karena tulisan Lumban ini dia menyerang secara ofensif sendi-sendi ilmiah, sendi-sendi etik akademik yang menjadi pondasi tradisi akademik studi Quran di Eropa. Ya, jadi itu ada kasus semacam itu ya, Mas Rabah ya, saya kira. Tapi karena kita memang sekarang lagi-lagi ini masalah kanon ya, masalah tadi kanon ya. Karena kanonnya sekarang ya yang menentukan itu Q1 itu siapa sih? Ya Barat kok kan. Yang menentukan Q2, Q3, Q4 siapa? Simago itu. Simago itu dia berasosiasinya dengan Elsevier. Elsevier itu kan ya yang indukin Scopus. Ya sebetulnya itu kalau kita bedah, kalau kita dekonstruksi ya sebetulnya mohon maaf ya. Nanti saya dikira niatnya mau memotivasi malah mengendorkan semangat publikasi. Ya, itu sebetulnya banyak hal kalau kita mau bicara sebuah dekonstruksi keilmuan ya, karena ilmu itu akan terkait dengan kekuasaan macam-macam. Tapi hemat saya untuk sekarang ada baiknya kita mengikuti kanon yang ada, ya, terlepas dari idealitas, ya, Mas. Ya, kalau persepsi saya, ya, karena kalau tidak seperti itu, kecuali kalau kita mampu membuat kanon baru. Dan kanon baru itu sebetulnya sekarang sedang dibicarakan oleh akademisi subaltern ya yang berbasis di India, Singapura, Uruguay, Amerika Latin dalam sebuah grup imajiner juga. Saya juga bergabung di situ. Itu namanya The Colonial Readings. The Colonial Readings itu ada di Facebook itu grupnya itu. Itu membicarakan bagaimana sih isu-isu dekolonisasi. Bagaimana kalau kita buat jurnal baru yang juga jadi standar bersama, tapi belum kuat itu, Mas. Karena standar-standarnya belum ada, kualifikasinya, kemudian support-support akademik, ya belum ada. Belum sampai kita untuk membuat kanon baru. Ya, karena belum sampai, saya kira ada baiknya kita bernegosiasi dulu dengan kanon yang ada, seperti itu. Gitu, Mas. Betul. Ya, betul. Memang tokoh-tokoh teori-teori yang kita kenal itu merupakan tokoh modernis, begitu ya. Jadi ketika kita menggunakan teori dari tokoh modernis, maka cirinya adalah menolak sesuatu atau menolak artikel yang berbunyi narasi kecil, Mas. Narasi kecilnya kayak dekolonialisasi jurnal seperti yang Saman sebutkan itu kan memang narasi kecil itu dari dunia modernis begitu kan. Nah, dunia modernis menolak itu. Padahal tokoh-tokoh postmodernis menganggap narasi kecil itu sebagai sebuah ilmu yang sama-sama ada, sama-sama kuat dari ilmu yang sudah dibentuk oleh modernis, tokoh-tokoh modernis seperti itu. Oke, sepakat Mas Edi. Iya. 50 tahun ke depan kita buat kanon baru ya. Amin. Luar biasa ya. Ya, luar biasa. Dengan mantap sekali ini penjelasannya. Saya suka ini. Terima kasih. Ya, biar ada nada-nada dekonstruksi ya. Ya betul, sepakat Mas Prab. Memang narasi besar meta narration itu adalah satu hal yang dicoba untuk diruntuhkan oleh orang-orang posmo ya. Foucault segala macam itu kan mencoba melawan itu. Dan ya saya kira betul sekali kata jenengan itu kita harus punya prinsip egalitarianisme. Sama saja kok narasi besar, narasi kecil, tidak ada superioritas selama itu dapat dibuktikan secara argumentatif seperti itu. Ketika ada yang superior, inferior, disitulah kolonisasi epistemik terjadi kan sebetulnya. Ya, terima kasih Mas Praba atas feedback-nya luar biasa. Oke, seperti itu Mbak Ita mungkin. Baik, terima kasih. Ya. Selanjutnya pertanyaan Mas Musa, Mas. Oh, oke. Tentang akademia ya? Iya. Sama ResearchGate. Mohon maaf, inilah yang pertanyaan kedua saya belum dijawab. Oh, mohon maaf ya. Iya, Mas, mohon maaf. Yang kedua. Apa tadi, Mbak Ita? Mana yang lebih laku di pasaran jurnal? Artikel dengan perspektif kritis atau artikel yang mencoba mengkonstruksi sebuah pengetahuan dengan cara deskonstruksi objek? Oke, mohon maaf. Ini kelewat juga ya.
belum bisa, saya kira saya belum bisa memberikan jawaban yang memadai ya Mas Prab, karena belum melakukan semacam riset ya. Tapi dalam konteks soshum, saya kira dominasinya masih ada di tipe yang pertama, dominasinya itu. Ya, jadi karena arus critical reading itu masih terlalu kuat ya untuk kemudian bisa diruntuhkan oleh narasi atau jenis penelitian yang lain. Karena untuk tipe yang kedua, saya kira itu lebih dekat dengan pengarus utamaan narasi-narasi kecil itu, seperti itu. Ya, jadi kan dekonstruksi ya. Jadi yang saya pahami, saya bukan orang filsafat, mohon maaf kalau ada kesalahan ya Mas Prab, dekonstruksi. Kan dekonstruksi itu saya kira itu kan memang meluluh lantahkan ya, meluluh lantahkan konstruksi itu sendiri ya, kayak Jacques Derrida segala macam itu kan ingin membawa kepada itu gitu kan, orang-orang kontinental itu seperti itu. Dan sebetulnya orang-orang seperti Michel Foucault, Jacques Derrida itu kan saya kira dia adalah inspirasi bagi orang-orang dekolonial ya. Orang-orang dekolonial, saya lihat seperti Edward Said, terus kemudian Chakrabarti atau segala macam, itu kan banyak sekali merujuk kepada Foucault, ya, bagaimana Foucault membedah adanya relasi antara pengetahuan dan kuasa segala macam. Justru Foucault sendiri itu adalah representasi dari filsafat yang mengkritisi dirinya sendiri. Karena keistimewaan dia adalah bisa menarik jarak dari Eropa, dia melihat Eropa dari jauh, kemudian dia mengkritisinya. Ya beda dengan filsuf sebelumnya, dia hanya ada di Eropa, terkungkung dengan dunia-dunia Eropa, ya modernisme itu. Ya, saya kira tipe pertama itu masih itu ya, yang kritis ya, yang critical thinking, critical reading masih mendominasi daripada tipe-tipe yang dekonstruktif seperti itu. Karena ya alasan politisnya itu ya nanti akan dalam tanda kutip merusak pasar akademik, ya, merusak lapak akademik, ya, lapak yang sudah kita bangun itu kemudian wah ini ada seperti itu. Karena kan Derrida sendiri kan itu kan dikecam banyak oleh filosof-filosof Amerika kan ketika itu. Nah Derrida itu membawa sebuah alat penghancur seperti itu. Ya, demikian betul. Mas. Ini saya. Iya, ini kebetulan ada kesempatan menulis di Doha, Mas. Lalu kemudian ketika saya mencoba menawarkan dekonstruksi atas teks agama yang dipahami oleh anggota-anggota ex-HTI terhadap teks agama herbal begitu ya, itu ditolak. Mereka maunya kritis ya sudah berarti kalau gitu yang betul-betul laku berarti yang strukturalis ya gitu. Masih polanya masih strukturalis ya, betul saya sepakat. Iya, ya karena strukturalis itu ya apa ya, dia dekat dengan selera pasar akademik, saya kira pasar akademik yang lagi trending ya. Sedangkan yang bercorak dekonstruktif itu dia tidak trending sama sekali karena yaitu sangat potensial untuk mengarus utamakan narasi-narasi kecil itu yang akan merusak struktur besar itu, saya kira. Ya. Ini bicara terima kasih Mas Asep, terima kasih. Ya, sama-sama Mas Prab, terima kasih loh, feedbacknya luar biasa. Oke, sekarang pertanyaan kedua mungkin yang Mbak Ita tentang apa tadi research gate dan akademia ONG. Mana tadi pertanyaannya? Lebih efektif mana ya? Untuk konteks ilmu sosial humaniora tadi saya katakan saya lebih nyaman menggunakan akademia. Untuk soshum ya, karena saya tidak tahu persis yang di sini apakah ada juga yang yang eksak atau tidak, ya. Kenapa? Suara saya terdengar nggak, Mbak Ita? Dengar, Mas. Oh, enggak. Ya. Itu kalau saya akademia ya, Mas, lebih nyaman menggunakan akademia karena sebagaimana tadi saya katakan, banyak sekali fitur-fitur yang sangat menunjang untuk artikel-artikel yang menulis bidang ilmu sosial humaniora di akademia itu. Nah, kemudian bagaimana terkait keamanan publikasi? Oke, itu sudah ada yang memproblematisasi sebetulnya akademia itu ya. Sudah ada yang memproblematisasi
Karena ya lagi-lagi sebetulnya ini kita berhadapan dengan sebuah era keterbukaan, termasuk keterbukaan dalam publikasi. Sekarang jurnal hampir semua jurnal Mas ya, saya kira itu open access. Bahkan syarat untuk mengajukan ISSN atau akreditasi sebuah jurnal di Sinta misalnya, itu dia harus punya OJS, harus punya Open Journal System yang dimana di situ ya mensyaratkan keterbukaan jurnal itu. Dia bisa bisa di-download, dia bisa dilihat oleh semua orang di seluruh belahan dunia. Itu konsekuensi dari perkembangan itu ya. Itu tadi saya katakan from space to screen ya. Sekarang kan revolusinya seperti itu ya. Revolusi informational change kalau kata orang-orang filsafat itu, revolusi informasi itu. Ya, jadi terkait keamanan, saya kira sama saja lah keamanannya dengan standar keamanan di OJS itu sendiri. Ya, terkait hanya saja mungkin di akademia itu tidak ada sebuah sistem yang seperti OJS itu kan merestriksi satu tulisan kalau dalam satu OJS itu nanti dalam beberapa OJS itu nanti ada tulisan yang sama judulnya atau apanya itu kan ada yang restriksi ya. Hanya saja di akademia saya kira belum ada mekanisme itu dan saya juga memang belum mengkaji lebih dalam akademia itu seperti apa. Yang jelas salah satu tolok ukur saya ya memantapkan saya untuk menggunakan akademia itu adalah bahwa akademisi mayor dalam bidang saya, SOSFUM ya, terutama dalam religion studies, Islamic studies, itu akademisi besarnya mereka menggunakan fitur ini, fitur akademia. Ya, jadi sebetulnya alasan awal saya menggunakan akademia karena ingin berkorespondensi, karena ingin berbincang atau meminta masukan dari akademisi internasional. Sebetulnya itu alasan awalnya itu. Kemudian publikasi artikel dan seterusnya itu sebetulnya datang belakangan. Jadi yang lebih intinya itu adalah keterhubungan antar akademisi lintas negara dalam satu ruang virtual. Seperti itu. Seperti itu nggih, Mas. Itu yang bisa saya jawab. Begitu, Mas Musa. Kalau ada feedback agak apa-apa. Ada feedback monggo, Mas. Feedback dari Mas Musa. Oke, sudah. Terima kasih. Oh, iya. Terima kasih banyak, Mas. Ini Mas ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Uswatun Hasanah. Saya pernah mendengar tentang aplikasi Open Knowledge Maps. Nah, menurut Mas Asep, apakah Open Knowledge Maps tersebut efektif digunakan untuk menentukan tema dan arah riset yang akan dilakukan? Terus jika tema yang kita ambil referensinya masih minim, namun belum banyak yang mengkaji tema tersebut, apakah tema tersebut tetap kita gunakan atau kita cari tema lain, Mas? Oke. Jujur saja ya, saya sendiri secara personal belum pernah menggunakan Open Knowledge itu. Ya. Jadi website jejaring keilmuan yang saya gunakan itu sebetulnya adalah website yang digunakan oleh mayoritas akademisi internasional yang saya rujuk. Seperti itu. Kenapa akademia? Karena orang-orang yang saya rujuk dalam tulisan-tulisan saya, dalam penelitian-penelitian saya, itu ternyata mereka ya tergabung di situ. Ya, ini konteks sekali lagi disclaimer-nya, ini adalah konteks bidang keilmuan saya ya. Satu, secara mikro itu adalah studi Al-Quran, Islamic Studies. Ya, mungkin secara makronya ilmu sosial humaniora. Saya tidak bisa menjawab di ranah ilmu eksakta seperti itu. Saya tidak paham. Saya tidak paham hal-hal itu. Yang jelas akademia untuk saat ini dia menjadi salah satu website atau ya semacam portal jejaring akademisi internasional yang cukup diperhitungkan. Di samping juga ResearchGate. Ya saya kira dua portal ini adalah dua portal yang mayor ya, ResearchGate dan akademia. Itu pertama ya. Kemudian pertanyaan yang kedua itu jika tema yang kita ambil referensinya masih minim, namun belum banyak yang mengkaji tema tersebut, apakah tema tersebut tetap kita gunakan atau kita cari tema lain?
Nah, kalau menurut saya ya go ahead saja, dilanjutkan saja, Mbak. Ya, bisa jadi gini. Jadi klaim bahwa referensi tema kita itu minim, itu bisa jadi salah loh ya. Coba diuji lagi klaim itu. Apakah itu memang klaim itu apakah benar-benar dihasilkan dari sebuah pencarian yang serius atau dihasilkan dari pencarian yang elementer ya, pencarian sepintas saja. Makanya saya tanya dulu, Anda mengklaim ini setelah melakukan literatur review dengan cara seperti apa? Dan di wilayah apa Anda mencari literatur review itu? Mungkin bisa dijawab siapa yang nanya itu ya, biar Ya, ada feedback. Mbak Uswatun. Okay. Terima kasih Mas. Jadi waktu itu tuh saya juga memanfaatkan aplikasi Publish or Perish kayak gitu juga yang biasanya kita gunakan buat mencari referensi. Nah, waktu itu tuh ini masih minim untuk kebetulan saya kan ini jurusan PGMI. Nah, waktu itu tuh masih minim yang untuk PGMI. Jadi lebih banyak sudah ada, cuman itu lebih sering dilakukan di luar PGMI, misal tingkat universitas atau SMA atau aliyah atau MTS SMP seperti itu. Terima kasih. Iya. Publish or perish ya, yang saya tahu publish or perish itu kan basisnya itu di citasi ya. Jadi dia main di perputaran citasi lah, kurang lebih seperti itu. Database-nya itu lebih kepada big datanya itu ya di citasi itu seperti itu ya. Nah, saran saya, Mbak Uswatun Hasanah, saran saya coba jangan hanya menggunakan publish or perish. Ya. Coba gunakan juga cara-cara yang agak manual. Manual itu dalam arti seperti ini. Coba jenengan masuk ke portal-portal digital, ya misalnya bisa di NBookV atau LibGen tadi itu, kemudian Web of Science, PDF Drive atau apapun itu. Nah, terutama juga jangan lupakan WorldCat ya, World Categories itu. Nah, itu juga harus menjadi list wajib dalam proses literatur review kita. Ya, WorldCat itu, WorldCat, kemudian Google Scholars juga bisa dimanfaatkan. Itu memuat banyak sekali penelitian-penelitian bahkan yang belum publikasikan, itu infonya sudah ada di sana, terutama di WorldCat. Ya, di WorldCat coba sampai cari itu, ini saya tulis ya, WorldCat. Nah, di WorldCat itu dari situ banyak sekali itu penelitian-penelitian yang ya, dengan isu-isu yang sangat partikular. Itu pertama, dari segi teknis ya, silakan diperluas lagi itu cakupan literatur review-nya. Nah, yang kedua, teknik untuk literatur review itu kemudian tidak secara rigid ditentukan oleh tolok ukur buku atau artikel. Jadi maksud saya